Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun seorang panjang umurnya, bahkan sampai ratusan tahun, ribuan tahun, ujung dari kehidupannya adalah kematian. Dan setelah kematian itu, apa yang akan terjadi? Dia akan ditempatkan di satu tempat yang sangat kecil, yang sangat sempit sekali, bahkan lebih sempit daripada kamarnya yang ada di dunia. Mungkin bisa jadi kamar kita adalah 3x3 atau 5x5, bahkan ada yang satu kamar 10x10 meter, luar biasa besar sekali. Namun saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, yang akan terjadi pada kita nanti adalah sangat-sangat kecil sekali. Tempat yang begitu sempit itulah yang akan kita tempati, bahkan kita tidak tahu sampai kapanpun itu. Bamin waraihim barzakhun ila yaumiddin, bahwa di belakang orang-orang yang mati adalah ada barzakh, ada penyekat antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yaitu kehidupan kuburan. Ila yaumi yub'atsun, sampai dia itu dibangkitkan kembali, dan kita tidak tahu kapankah kita akan dikembalikan atau dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahunkah, 5000 tahunkah, kita tidak tahu. Inilah yang sangat mengerikan, saudara pemirsa semuanya. Kita dibawa oleh keluarga kita, harta kita, kemudian amal kita. Mereka membawa kita sampai ke kuburan. Setelah itu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, duanya akan meninggalkan kita. Orang yang kita cintai, istri yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, semuanya akan keluar, akan meninggalkan kita. Harta kita pun akan meninggalkan kita. Tidak ada satupun harta yang akan kita bawa kecuali selembar atau 3 lembar kain kafan yang putih. Ya Allah, ya Rabbi, apa yang kita banggakan selama ini? Baju yang bagus, mobil yang mewah, istri yang cantik, semuanya hilang semuanya. Yang tinggal hanyalah amal kebaikan kita yang akan menemani kita. Ya Rabbi, Masya Allah, luar biasa. Kita bayangkan saudara pemirsa semuanya, bahwa jika ada bangkai 1 hari, 2 hari tercium busuk, 3 hari kemudian bangkai itu sudah ada belatung-belatung dan lain sebagainya. Itulah yang akan terjadi pada jasad kita nanti. Setelah 3 hari, belatung-belatung akan merayapi kita dan akan menghancurkan tubuh kita semua. Ya Allah, sangat mengerikan sekali. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat mulia, yang sangat taat, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah, bahkan tidak bisa tidur. Suatu ketika, suatu malam, wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi pada engkau? Kemudian beliau menjawab, aku tidaklah bisa tidur karena ini merupakan awal manazilul akhirah, rumah awal dari kehidupan di akhirat nanti. Jika memang seorang itu akan mendapatkan akhiratnya berupa neraka, maka DP yang akan didapatkan di kuburan nanti merupakan DP dari akhirat, berupa azab, berupa ular, berupa siksaan, dan na'udzubillah, dan lain sebagainya. Sementara kalau memang dia akan mendapatkan kehidupan di akhirat nanti berupa surga yang luasnya ka'ardis sama'i wal ard, seperti halnya langit dan bumi, maka di kuburanlah dia akan mendapatkannya kehidupan DP dari akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa. Dia akan ditemani oleh malaikat rahmah. Kemudian dia akan ditemani oleh bidadari surga yang begitu cantik, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Dalam satu hadis riwayat disebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu maudaran illa
wal qabru afdahu min. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan daripada kuburan. Mengerikan sekali. Beliau pernah naik ke surga, kemudian pernah naik ke neraka. Dia tidak pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan dan dahsyat sekali kecuali di kuburan. Nauzubillah min dzalik. Beliau melihat mungkar nakir yang begitu seram, mengerikan. Matanya yang begitu merah, besar. Kemudian sekali dia memukul, maka gunung yang besar pun akan hancur lebur. Inilah yang terjadi dalam kuburan nanti, saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika ada dua orang yang meninggal di Kudus, kemudian dikuburkan di tempat yang sama. Digalikanlah mereka dua lubang kuburan. Tempatnya sama, namun agak menjauh, agak berjauhan, sekitar 10 meteran, karena kuburan itu sangat besar sekali. Yang satu dikuburkan jam 9, yang satu dikuburkan jam 3 sore. Apa yang terjadi? Ternyata yang datang duluan menempati kuburannya jam 3 sore. Kemudian tidak terima dengan hal itu, yang datang terakhir kemudian menuntut pada yang jam 9 tadi untuk digali kembali. Apa yang terjadi? Setelah beberapa jam di kuburan tersebut, ternyata mayat setelah digali hancur semuanya, memar-memar, merah-merah, Masya Allah, penuh luka semuanya. Padahal itu adalah di kuburan, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Itulah yang namanya azab kubur. Dan ini real terjadi di kota saya, di kota Kudus. Masya Allah. Tapi ada kuburan yang begitu lama dia sudah dikuburkan di situ, 12 tahun, ya. Ternyata jasadnya masih utuh. Masya Allah, dia adalah seorang ustadz, dan itu adalah ustadz saya. Saya melihat beliau adalah sosok yang karismatik, yang ikhlas menyebarkan ilmu, yang taqarrub ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Itulah yang akan mendekatkan diri dan akan mengawetkan jasadnya bertahun-tahun. Masya Allah. Jadi apa yang harus kita ambil dari kejadian ini? Apakah kita termasuk orang yang baikkah dalam kehidupan ini? Ataukah kita termasuk orang yang buruk? Sebelum sakaratul maut menjemput kita, sebelum kita dikebumikan di satu tempat yang begitu kecil, maka mari kita perbaiki kehidupan kita, ibadah kita, amal kita, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, fawal rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dan sungguh mereka akan ditanyakan apa yang mereka perbuat di dunia. Salat kita, karena memang salat adalah pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, dan di kuburan juga. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Kalau memang salat kita baik, kata Rasul, dimana terjemahnya adalah pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di kuburan adalah salat kita. Kalau memang salat kita baik, maka seluruh perbuatan kita dan azab itu akan lepas dari kita. Tapi kalau salat kita buruk, maka jangan berharap kehidupan kuburan kita akan menjadi baik, karena itu akan menjadi bencana yang begitu dahsyat. Apalagi na'udzubillah, bila mana ada seorang muslim hanya mengaku muslim saja di dalam KTP-nya, kemudian dia tidak pernah melakukan sholat, na'udzubillah, maka balasannya adalah azab yang begitu dahsyat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengebumikan seorang sahabat, kemudian beliau menangis di dalam kuburan tersebut, di atas kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, limithli hada fa'iddu, limithli hada fa'iddu, limithli hada fa'iddu. Dengan inilah kalian harus mempersiapkannya. Dengan kejadian inilah kalian harus mempersiapkan. Apakah memang amal kita ini sudah siap untuk dikebumikan nanti, ataukah belum? Kita sendiri yang mengetahuinya. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa azab kubur merupakan azab yang paling dahsyat setelah kita meninggal. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita untuk selalu memanjatkan doa-doa agar kita terlepas dari fitnah kubur. Allahumma a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur, fitnah dunia, dan fitnah dajjal, laknatullah. Mari kita jauhkan perbuatan-perbuatan buruk sebelum kita dikebumikan di kuburan tadi, karena memang sangat mengerikan, saudara pemirsa semuanya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.